Beberapa dari kami berlari, beberapa dari kami pulang, tetapi sebagian dari kita tidak mendapatkan satu. Jadi, kita membangun satu dari kita sendiri. Sesuatu tentang hari ini menggeser sesuatu dalam diriku. Sepanjang hidupku yang pernah aku lakukan adalah gagal. Dan gunung selalu menjadi pelarianku untuk belajar dan bertumbuh, bahkan untuk merenung. Tahun ini terutama saya belajar untuk menghargai lebih banyak hal. Terima kasih untuk itu. Aku tahu, kadang-kadang aku tidak bisa sendiri. Dukunganmu telah menjadi bahan bakar, dan ini bukti bahwa kalian telah menjadi inti alasan yang memberi aku makna untuk terus melangkah dengan apa yang aku lakukan. Terbaik, menjadi diriku sendiri. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan. Saya tidak sabar untuk melakukan lebih banyak kesalahan dan mempelajari hal-hal baru. Oke, kawan-kawan. Semalam kita udah ngecamp di Pelawangan 2. Kemarin habis summit. Jadi pagi ini 6:30 kita turun ke Danau Segara Anak. Danaunya Gunung Rinjani. Lihat Bang, ada yang lagi berak. Di hari terakhir kami menyambangi Rinjani, kami hendak turun ke Danau Segara Anak. Jalurnya sangat curam. Estimasi dari Pelawangan ke Danau Segara Anak untuk turun kurang lebih 2 jam dan untuk naik sekitar 3 atau 4 jam, tergantung kondisi fisik kita. Naik gunung juga, baik mau jadi gunung juga. Enggak. Saya di 2015 yang bawa saya ke karena sudah naik. Oh ya, jadi mau naik tuh enggak ribet. Danaunya Rinjani, Danau Segara Anak, mantap. Berarti kalau di Semeru, Ranu Kumbolo, kalau di Kerawang, Kiara Bandung. nah ini Kiara Bandungnya nih, cuma ada wih. Eka ya taman. Ini di mana, A? Kiara Bandung, Kiara Bandung. Jatiluhur. Masa sih kayak Kelihatan kan? gini? Ya Allah. Tapi ada di Nusa Tenggara Barat. Lombok Tempatnya di Lombok. ya? Udah tuh. Widih, ada lu nyampe. Subhanallah. Akhirnya kami tiba di Danau Segara Anak. Pesona memukau Danau Segara Anak membuat kami berpikir dan bersyukur bahwa turun ke Danau Segara Anak adalah keputusan yang tepat. Luar biasa, di luar logika. Rinjani cantiknya luar dalam. Bersama-sama teman-teman kita. Indahnya pemandangan. Tuh lihat tuh, lagi di foto. Banyak ondel-ondel. Ngapain, Nak? Pancingan gua putus, ditarik ikan besar tadi. Ini lagi
Gua ganti dulu. Belum. Ya, lepas ikannya. Ya. Mancing di mana, Bos? Ini dong. Mantap. Pagar anak nih buat mahal lagi. Ikan enggak banyak banget. Dapat ya. Kilo ikannya? Cuma dapat berapa kilo sama yang itu? Banyak ya? Ada sekitar 3 kiloan lah. Sama ada ikan mas, ikan mujair. Ini pembantu kita ini. Sejarah Danau Segara Anak apa itu, Bang? Sejarah Danau Segara Anak itu dulunya namanya Samalas Rinjani. Kenapa dinamain itu? Karena itu ceritanya orang dulu Ya. setelah 3 kali letusan Rinjaninya akhirnya terbentuklah danau dan gunung baru jadi, makanya ada anak Rinjani namanya Baru Jari. Yang itu ya, yang ada Iya. kawahnya yang kecil. Ya, Itu dia udah aktif. aktif. Itu mulanya setiap tahun itu dierupsi. Setiap tahun pasti erupsi. Gitu. biar normal lagi. Ya, biar agak melebar lah dia. Dulunya agak kecil. Iya, Setelah erupsi 3 kali, akhirnya agak melebar. agak melebar. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ikan pun Ya, makin banyak kan. Gunungnya di sana. Ini hasil mancing hari ini di Danau Segara Anak. Emang di mana? Apa kagak? Jual satu ajian. Pada gini. Udah. Oh, lu Mandi atuh tuh mata air panas. Hot spring. Mantap. Tuh lihat ke sana tuh. Mandolita. Kita mau ke tempat pemandian air panas di dekat Danau Segara Anak. Tuh dari sini udah kelihatan. Hijau coy. Tuh ada yang lagi ritual. Cewek guys, mandi. Setelah mandi air hangat, kita kembali lagi ke Danau Segara Anak. Packing. Kabut guys. Lanjut packing, setelah itu kami naik ke tenda Lawangan 2, langsung tektok pulang ke base camp. Sesampainya di Pelawangan Sembalun, kami terlebih dahulu makan dan menghangatkan badan. Lalu istirahat sejenak dan berbagi cerita sembari menunggu hujan reda. 2015. Padahal dari Georgia aja udah deket ya lamaran. Coba ceritakan. Mas nyasar tadinya mau main kemana? Saya teh mau main ke Grand Canyon tuh 2015 sama Itu di teman. mana? Di mana? Di Logi. Pakai Google Map. Tapi malah belok ke arah mana tuh?
pangkalan-pangkalannya. Oh Purwakarta sih Gana. Harusnya mah lurus, imang ngadon belok nih. Bisa rua ya tenanggap ya. Aku suka bumi Purwakarta cenah. Gelo, emang gelo. Muter. Wah muterna ke Purwakarta. Ejang. Kalau berarti lu ini beloknya dari perapatan Bogor. Belok kanan tah itu. Itu Jelek jalurnya aja jalan aja. Untuk Bisa langsung diterabas ke Bumi. Kan ngelewatin Bogor, Cianjur baru ke Bumi. dapat. Jadi dia mau ke Grand Canyon Lodge Karawang. Asli. Malah nyampe Sukabumi nyasarna anjing jauh-jauh teuing. Asli eta jeung baturan. Enggak cicing heula. Di Johar. Itu temen lu cowok apa cewek? Cowok. Orang Majalengka manehna. Terus di naon-naon eta? Telkom itu naonan jadinya. Ningali Google Map deui we tuluy. Tapi nepi akhirnya. Akhirnya mah ada fotonya juga keren. Kita di Cariu eta mana lewat Cariu. Ka Sukabumi balik deui ka Loji ya. Di Johar. Belok kanan. Belok kanan. Pasar dinya jalan. Teu anu jalan anu PA emang ge. Jalan anu di Belanda gede. Kadinya bikin ada. Iya. Tapi akhirnya terbayar. Lumayan. Setelahnya kami kembali berjalan. Tidak lama kemudian, beberapa pendaki berkata, kalau di bawah ada yang hipotermia. Sangat disayangkan. Kenapa tidak mereka tolong? Kami kembali berjalan. Lalu kami bertemu dengan seorang pendaki yang hipotermia itu. Tepatnya di Bukit Penyesalan. Bisa dibilang usianya sudah memasuki usia senja. Entah itu berapa. Yang jelas beliau asal Sumatera. Suatu ketika saya dan teman saya mau turun dari Gunung Rinjani. Di pertengahan jalan ada seorang ibu-ibu. Posisinya sedang berdiri dan dipeluk oleh suaminya. Kami pun bertanya, kenapa itu Pak? Hipotermia, ujarnya. Beliau bersama suami dan anaknya, seorang perempuan. Mereka sebenarnya ikut open trip, tapi terpisah sama rombongannya. Awalnya, saya dan teman saya bingung bagaimana cara menolongnya, karena belum berpengalaman. Lalu, salah satu dari teman saya, Bayu, berinisiatif untuk membuatkannya air hangat. Saya langsung ingat kalau Sulaiman teman saya membawa thermal blanket atau biasa disebut selimut emergensi. Serontak saya nyuruh Sulaiman untuk mengeluarkan thermal blanket itu dari carrier-nya. Lalu saya membungkus badannya dengan itu, karena ibu itu hampir tak sadarkan diri. Setelah itu, akhirnya guide mereka datang. Ia langsung melepas sepatu ibu tadi dan mengganti celananya karena basah. Saat itu memang kondisinya selepas hujan. Lalu kami mengeluarkan tisu buat ngelapin alas kakinya yang basah dan dipakein minyak telon agar hangat. Lagi-lagi ibu tadi hampir tak sadarkan diri. Guide tadi terus mencoba untuk mengajaknya ngobrol, karena meski bagaimanapun kondisinya harus tetap sadar. Anaknya pun menangis. Bayangin kalau di posisi itu adalah orang tua kita. Saya dan dua teman saya tidak pergi sampai kondisi beliau baik-baik saja. Alhamdulillah, akhirnya ia pun selamat. Lalu kami pamit dengan perasaan campur aduk. Hanya mau ngingetin, jangan lupa jaga kesehatan, makan meskipun tidak lapar, apalagi kalau di gunung, harus safety. Karena puncak bukanlah tujuan, melainkan pulang kembali ke rumah dengan selamat. Di sini kami tidak dapat mengambil momen itu dari awal hingga akhir. Karena yang kami utamakan adalah pertolongan pertama demi keselamatan beliau. Aku bukan pusat alam semesta. Kau adalah pusat alam semestaku. Terima kasih Rinjani. Di akhir hari ku akan kembali melakukan hal-hal yang aku cintai.